Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Langsung saja ke saham pertama, Medco yang ditutup di 1225 sama harga penutupan hari sebelum. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya Medco di distribusi. Medco masih aman, ya. Oke, masih plannya masih sama. Kalau pandangan saya itu lebih cenderung dia itu sideways. Tinggal nunggu momen. Ini resisten minor ada di 180. Tinggal nunggu momen. Minggu depan kalau ISG bullish arah atas dan Medco ini tembus 1670-nya. Nih arah target price 1. Kalaupun ternyata turun, belum downtrend, walaupun memang minggu ini kembali membentuk lower high yang lebih rendah. Ya, yang mana sih? Seperti apa lower high ini? High pertama, terus ini lower high pertama, lower high kedua. Nah, kalau di sini lower high ketiga lagi, tiba-tiba jebol 1150 ke bawah. Tapi menurut saya lebih cenderung kalaupun minggu depan dia turun, akhir bulan pelan-pelan naik lagi. Dia masih akan sideways. Ya, belum saatnya downtrend kalaupun memang nggak mampu breakout trend line downtrendnya ini menguji TP1 area 1350. Itu ya. Lebih cenderung kemana? Kalau menurut saya sih lebih cenderung mencoba kembali rebound minggu depan. Ya, itu aja untuk Medco. Lanjut Elsa yang ditutup dengan 500 menguat 3,3%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Elsa akumulasi. Langsung saja ke tengkannya Elsa rebound lumayan ya. Ke 510 kemarin 505 kan dari 484. Lumayan gak? Dikasih 3% 4% lah. Kemarin kan. Jadi bagus, volume juga bagus. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Kondisi seperti ini akan uji lagi 510-nya. Kalau tembus tuh sampai akhir bulan kita targetkan 540. Mudah-mudahan bisa ya. Berat kayaknya 540 harus 8% 2 minggu. Ya kita lihat aja lah. Ya, yang penting minggu depan tembus dulu 510. Bagus ya Elsa. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Yang penting Bapak Ibu siap. Bagaimana plan Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan? Harga berapapun bisa beli. Itu aja ya. Apakah mau cut loss di bawah 480? Apakah mau average atau cut loss kalau dia jebol 450? Kembali ke Bapak Ibu ya. Tapi menurut saya akan lemah kalau minggu depan tiba-tiba jebol lagi itu turun ke bawah 480. Pasti tuh. Pasti lemah. Ya, kenapa? Karena sudah naik dengan volume besar, mestinya uji 510 dan tembus. Target selanjutnya itu 540. Nggak tahu juga dalam 1-2 minggu atau 3 minggu kan sampai awal September untuk Elsa ya. Tapi trennya masih bagus, masih arah atas itu. Lanjut Pegas yang ditutup 1655 terkoreksi 0,33%. Asing net buy. Kalau bakal semuanya Pegas di distribusi. Pegas masih aman ya. Apalagi doji kecuali dia jebol 1640. Nah itu Bapak Ibu bisa rawan-rawan. Tapi kalau mau pakai support 1600 sebenarnya juga bisa ya. Kalau Bapak Ibu beli mepet-mepet support juga ya sebenarnya masih bisa lah ditoleransi. Beli harga penutupan hari Jumat pun kalau cut loss di bawah 1600 pun masih bisa lah kalau mau ya. Tapi intinya menurut saya juga agak lemah kalau dia jebol 1640-nya. Tapi takutnya ini kan level-level yang mepet. Mepet kenapa ya? Dari EMA 200 dan neckline resisten kuatnya ini tipis. Beda tipis. Jadi kalau ditarik ke bawah tuh sebenarnya nggak masalah juga. Cuman yang beli dari harga-harga atas ini kan cut loss-nya dalam. Ya nggak masalah juga nih. Cuma 5%. Rewardnya tarik ke atas. Tuh masih ideal lah. Kalau Bapak Ibu ada beli di pucuk 1700 ya. Lebih cenderung kemana Pegas? Kalau pandangan saya lebih cenderung sideways untuk dia kembali naik. Kalau dia minggu depan tembus 1700, target price 1800, nutup setengah gap di bedanya ini sangat mungkin di Agustus ini. 2 minggu atau 9 hari perdagangan. Ya. Nah ini risk rewardnya bagus nih. Kalau tertarik ya, tapi disclaimer 2 kali lipat. Risknya cuman 4%, 1590. Dan resistennya target profit 8.
Ya, 1/2. Menarik kan? Menarik harusnya. Coba Bapak Ibu perhatikan time frame weekly-nya. Koreksi biasa, volume juga kecil. Wajar lah karena dia udah naik tinggi dan ada profit taking, nggak masalah. Ya, lebih cenderung kemana ke atas. Atau jelek-jeleknya itu dia ngebes 1650 sampai 1700. Ya, untuk pegas. Masih oke, boleh di hot bagi yang punya. Lanjut PGO yang ditutup dengan 1515 terkoreksi 1,62%. Asing net sell. Kalau bekas main PGO di distribusi. PGO potensi bisa turun. Tapi akan mantul nggak dari 1450? Mantul. Saya masih yakin. Kondisi sekarang kalau tiba-tiba ada panic selling, ada jualan pelan 2-3 hari ke depan, tetap akan mantul di 1450 dan resistennya 1600. Masih akan sideways, belum saatnya downtrend. Kalaupun memang downtrend mungkin nanti di September. Jadi 2 minggu tuh masih bisa sideways naik. Cuman kita nggak tahu apakah naiknya nanti sampai 1600. Ini catatannya kalau memang ada koreksi, ada downtrendnya di September. Berarti ada potensi dia masih sideways. Tapi kalau nggak ada koreksi di September, ini kemungkinan besar 2 minggu ini sideways dan break resisten. Ya, pokoknya kuncinya ini kan sideways antara dia ditarik naik dan dibuang. Tapi kebetulan dari support ke resistennya agak lebar nih. Dari 1450 sampai 1600 kan lumayan tuh, hampir 10%. Ya belilah coba dekat-dekat support. Walaupun gak dapat 10%, dapat 5%, 4% lumayan di tengah-tengah sini kan. Gitu aja. Nih contohnya. Nih kalau di atas ini kan 10%. Risknya berapa tuh? Kalau beli di support tuh 4% lumayan ya. Rewardnya 4% juga, minim. Nah, tergantung Bapak Ibu lah bagaimana skenario-nya, strateginya untuk PGO. Dan menurut saya PGO belum downtrend, tetap akan mantul kalau dia menguji supportnya. Bukan 1400 tadi ya, di 1450. Lanjut MDKA yang ditutup dengan 2220 terkoreksi 2,2%. Asing net buy. Kalau bukan main MDKA di distribusi. Langsung saja ke trendnya MBMA sedikit lagi. Ya, dekat 2200 ini pokoknya harusnya nggak jebol. Ya, toleransinya 2180. Jadi nawar aja tuh sampai 2180, 2160 buang aja. Dari harga sekarang pun kalau cut loss di 2160 tuh paling 3% kan. Tapi disclaimer ya, nggak menyuruh harus cut loss. Di saham nih kembali ke Bapak Ibu. Mau hot lama juga boleh, mau cut loss juga boleh, mau average down juga boleh. Nggak ada keharusan. Ya kuncinya sabar menunggu aja kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss untuk saham ya. Tapi kalau menurut saya tetap MDKA akan potensi rebound minggu ini. Ya, lanjut MBMA yang ditutup dengan 410 terkoreksi 1,44%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya MBMA akumulasi. MBMA sedikit lagi 403.80. Siap-siap yang tertarik MBMA. Kalau tiba-tiba ada panic selling besok tuh menarik spek buy dekat 380, 390, 400 tuh pun boleh cicil. Kecuali jebol 380. Nah, kembali ke Bapak Ibu kalau mau pakai stop loss. Target swingnya tapi kayaknya berat juga. Kalau dari 410 ke 480 ya setengahnya lah kita targetkan 440 aja. 440, 450 resisten yang akan ditujunya ya. Nawar bawah. Jangan berharap trading bottom terus rally panjang. Jangan. Ya, pokoknya saat ini kondisinya ya karena ini sudah sinyal downtrendnya cukup besar. Dan menurut saya turunnya pun terlalu jauh. Kalau memang mau uptrend lagi tuh harusnya nggak terlalu jauh turunannya. Ya paling 480, 460 itulah di sini nih. Tapi ini turunnya terlalu jauh. Jadi kalaupun naik menurut saya berat kalau untuk seperti history ini langsung V-shape cepat. Jadi kalaupun naik palingan dia sideways dulu. Nah, jadi kita sudah targetkan nih maksimal 440, 450 untuk target profit. Menurut saya untuk trading jangka pendek. Jadi belinya kalau bisa dekat-dekat support. Ya, MBMA. Itu. Lanjut, BRPT yang ditutup dengan 2280 terkoreksi 0,86%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BRPT di distribusi. BRPT sama sudah selesai nih. Kalau menurut saya ini kemarin kenaikannya itu ya, lain sentimen anak usahanya
ini ya memang uptrend, tapi kemungkinan besar ini dia itu ditarik naik menjaga harga atau tetap untuk biar di dalam MSCI. Nah kalau mungkin ya kalau dia di bawah di 600-an, di 800-an itu ya bisa keluar dari MSCI. Tuh ya, kayaknya dia ditarik naik. Ya, tapi secara teknikal kita kan nggak tahu tuh story-nya apa tiba-tiba naik. Dan kalaupun ada story corporate action seperti apa, tetap teknikal itu bisa dibaca. Walaupun memang nggak bisa 100%. Nah, ini dia kan menembus nih 1000-nya. EMA 200 jangan dilihat sekarang karena beda cerita kemarin dengan sekarang. Ini kan bergeraknya nih menyesuaikan harga. Jadi bukan 950 nih dia rally tembus, enggak. Ini pasti di bawah lagi waktu itu. Makanya saya tuh sering menggunakan tarik garis support resisten. Biasanya ya ini kalau dilihat kan 1000. Dia trend dipatahkan 1000 rally langsung. Nah itu ya. Jadi saat ini kalau Bapak Ibu banyak berharap di BRPT, beli di pucuk, sabar-sabar aja kalau menurut saya. Bukannya mengurangi harapan Bapak Ibu ya, tapi memang sepertinya akan sulit lagi dia kembali ke atas 2800. Menurut saya loh ya, menurut saya jangan ditelan mentah-mentah. Ya percaya aja dengan fundamental ya. Ini yang saya heran juga perhitungannya seperti apa nih. Dia naik 400% dan Bapak Ibu berani beli di atas. Apa yang menjadi pertimbangannya? Apakah berharap dia naik 1000% dengan sekelas BRPT? Itu ya. Jadi ya itu saya sering skip barang. Kalau ditanya kami punya BRPT, punya tapi kami tektokin ya. Ya saya sudah keluar BRPT. Memang ya seperti itulah psikologis ya. Jadi itu aja dulu untuk BRPT. Ya kita lihat aja ya. Mudah-mudahan bisa tembus 2400 lagi. Kalau tembus sih ada sinyal swing low. Tapi lebih cenderung seperti ini. Naik dan turun. Targetnya itu bisa ke 2000 menurut saya. Tapi ada prosesnya. Nantilah kita lihat. Apakah nanti di 2200 ini mantul dulu? Kan bisa dilihat nanti. Jadi itu aja dulu untuk BRPT ya. Saya lebih wait and see kalau BRPT saat ini. Mending incer cuan PTRO yang mau masuk MSCI. Tapi disclaimer juga ya. Lanjut. Brand yang ditutup dengan 8.750 terkoreksi 5,14%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya brand didistribusi. Langsung saja katanya brand turun wajar. Kenapa di resisten? Kalau turun kemana kira-kira? 8.000 tuh spek buy. Jangan takut. Mantul nggak mantul. Saya nunggu di 8.000 kalau dikasih minggu ini. Itu aja nggak usah panjang lebar. Brand ya digadang-gadangkan brand targetnya November masuk MSCI. Ya mudah-mudahan lah dijaga ya. Jadi kalau ada koreksi-koreksi dalam 2 bulan ke depan, itu malah kesempatan spek buy target MSCI di November. Mudah-mudahan ya kita lihat nanti. Ya masih panjang jalannya. Jadi masih bisa turun dalam. Jadi jangan story November masuk sekarang. Apalagi di pucuk kan. Kalau sekarang ya trading pendek. Jual, beli support, jual resisten dulu. Sampai dia sampai bottom nanti baru beli. Mau deket-deket November. Ya. Ya kita nggak tahu seperti apa pergerakannya. Nanti kita lihat. Brand. Lanjut Antam yang ditutup dengan 2.900 menguat 0,34%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya Antam sedikit didistribusi. Antam pokoknya jangan jebol 2870 lah, 2860. Koreksi 2% buang aja. Minggu ini koreksi 20% buang. Target kemana nih kalau jalan? Target jalannya 3.200. 2 minggu ke depan sampai akhir bulan. Coba lihat time frame weekly-nya. Waduh, bearish scalping. Ya, 2% buang aja lah. Koreksi 2% buang aja. Menurut saya lah. Berarti di berapa? 2840. Kalau mau pakai stop loss. Ini harus dijaga ya. Support 2890, 2900. Antam. Lanjut. Inco yang ditutup terkoreksi dalam 6% ke harga 3690. Asing net buy. Kalau bukan sama Inco didistribusi. Langsung saja katanya Inco false breakout. Belum pasti. Siapa tahu besok Selasa ya, karena Senin libur. Nah, siapa tahu bullish scalping balik lagi dia ke atas 3.800, sinyal bagus. Atau kalau terus turun nawar sekalian 3.400 ya.
Tapi indikasinya lemah. Kalau dia sampai turun ke 3.500, 3.400 itu lemah. Palingan sideways, paling mentok. Sideways di mana ini? Nih. Jadi kalau mau bagus, semestinya sih nggak jebol 3.600. Semestinya seperti ini sidewaysnya. Nah, ada peluang. Kalau minggu depan dia tembus lagi 3.800, nggak harus hari Selasa ya. Minggu depan tembus 3.800, menarik. Kalau mau buy on breakout, target 4.400. Mudah-mudahan ya. Kita lihat, cuman secara teknikal nih udah memberikan sinyal kurang bagus nih. Tapi kemungkinan besar hari Jumat kemarin tuh profit taking aja. Biasa. Ya, kita lihat ada yang cover nggak Selasa. Kalau ada yang cover rebound lagi itu sinyal bagus. Kecuali Senin, Selasa, Rabu dia terus jebol melorot ke arah 3.500. Nah, itu lemah. Kita lihat ya, Inco. Lanjut. TINS yang ditutup di 1005 terkoreksi 1,95%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya TINS di distribusi. Susahnya ketinggiannya TINS. Yang penting nggak jebol 980. Oh, hot aja. Tapi memang candlenya 2 hari tuh jelek banget lah. Sudah bagus hijau, sudah bagus tembus resisten sideways-nya ini, range pendek ini tiba-tiba kempes lagi. Nah, candle seperti ini nih sudah memberikan sinyal. Kalau sampai jebol 980 ya udah ke bawah. Kalau mau bagus rebound Selasa. Nggak boleh nggak rebound. Koreksi-koreksi tipis saja. 1% maksimal 2%. Kalau sampai 5% koreksinya itu tanda memang jualan. Akra yang ditutup di 1260 menguat 0,39%. Asing net buy. Kalau bukan saya Akra di distribusi. Langsung saya ke tekniknya Akra yang penting jangan jebol 1200. Udah aman. Masih aman gak? Aman. Belum nggak downtrend? Belum. Masih sideways. Jadi kalau ada koreksi-koreksi tipis minggu depan malah kesempatan dapat harga murah. Kalau dikasih. Kalau jebol sih belum. Masih cenderung sideways. Coba lihat time frame weekly-nya. Tuh koreksi biasa. Volume kecil. Ya aman. Back buy kalau Bapak Ibu tertarik. Itu mulai 1240 sampai 1200. Akra. Itu aja ya. Target kan ke berapa Akra? Ya mentok-mentok 1350. Target profit. Resisten. Akra. Lanjut. ESA yang ditutup di gas 575 terkoreksi 1,7%. Asing net buy. Bukan semuanya ESA di distribusi. Tuh ESA nggak mampu tembus 600 ya minggu kemarin jelek lah. Tapi bisa mantul nggak dari 550? Tetap mantul. Tetap mantul. Nawar bawah 550 nawar. Ya kalau tertarik beli ESA. Gimana yang punya? Sabar hot aja kalau nggak mau pakai stop loss. Cut loss pun di sekarang tuh nanggung. Ya, kalau mau cut loss kalian tuh di bawah 550. Saya, tapi asal sabar sih boleh. Kenapa? ESA ini menurut saya sudah selesai juga downtrendnya. Ini dalam fase akumulasi. Ingat 4 fase saham, akumulasi, partisipasi atau markup, distribusi, markdown. Sideways lagi. Nah, ini dia dalam fase sideways menurut saya. Cuman lama, bisa 5 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Mudah-mudahan ya. Itu untuk ESA. Yang terakhir NCKL yang ditutup di 965 terkoreksi 4,45%. Asing net sell. Kalau bukan NCKL di distribusi. NCKL wait and see dulu ya. Kalau mau beli NCKL, kalau menurut saya kenapa? Karena ini Bapak Ibu perhatikan. Ini kita gambar ulang aja ya. Biar nggak banyak gambaran. Lebih rapi. Bapak Ibu juga lebih enak memahaminya. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 980. 980. Dan ini ya, analisanya seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan itu trend line downtrendnya yang terbentuk dari September 2023, berarti 2 tahun yang lalu. Dan dia ngebest. Dan Bapak Ibu perhatikan, ada 3 candle seperti Evening Star. Ini candle Evening Star potensi bisa lanjut turun. Tapi apakah downtrend? Belum. Tetap akan mantul dari 880-900. Spek buy daerah ini. Kenapa? Karena pandangan saya masih sideways. Belum downtrend. Saham-saham tuh kalau turun ke support mantul lagi peluang besar saham-sahamnya. Ya, itu aja untuk NCKL ya. Targetkan. Kalau di skenario-nya turun ya. Kalau turun sampai 880-900 targetkan aja TP-nya di 950 sampai 1000. Itu aja. Dari support ke resisten itu sekitar 10%. 12% malah ya kan. Lumayan nih. Cut loss-nya di bawah 870. 865 lah. Tapi belinya dari ke support. Kalau beli di 900 4% dengan reward 2 kali lipatnya. Itu ya. Tapi gimana kalau minggu depan tembus 1025? Buy on breakout.
lanjut karena Pak ini baru awal. Kalau menurut saya masih baru awal. Kalau dia minggu depan tembus 1020 tuh targetnya 1100. Ini jauh minim-minim itu ya untuk HKL. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.